pendekatan. Di Muhammadiyah ada 3 pendekatan. Bayani, burhani, irfani. Apa itu bayani? Pendekatan yang titik tolaknya Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Secara umum kita pakai dalam konteks ibadah. Gitu. Kalau kita bicara ibadah, itu cari dalil dulu atau berpendapat dulu? Cari dalil dulu. Itu berarti bayani. Kita mencari dalil Quran dan As-Sunnah. Sholat rojab atau sholat rawaiib. Hukumnya apa? Ya, kita cari dalil Quran dan Sunnah. Berarti ini disebut apa? Pendekatan bayani. Burhani itu ilmu pengetahuan. Di agama itu tidak hanya pendekatannya tekstual, Quran dan Sunnah, tapi juga burhani. Mempertimbangkan ilmu pengetahuan. Dan juga kita bisa mencari hikmah kenapa adanya syariat baik berupa perintah atau larangan. Misalnya perempuan yang haid nggak boleh dijimai atau disetubui atau dikumpuli. Kenapa? Nah, itu kan bisa melalui kajian medis. Babi itu padahal di Bali itu ada babi guling, Bu. Makanan khas Bali. Babi apa? Guling. Enak. Kelihatannya enak, Bu. Kulitnya itu bisa crispy gitu, kriuk-kriuk gitu. Tapi kenapa kok diharamkan lahmul khinzir itu? Ya, itu yang menyingkap hikmah itu dengan pendekatan burhani. Gitu. Padahal daging babi itu kan kelihatannya enak. Kok malah gitu ya? Katanya itu daging terlezat. Tapi kenapa kok diharamkan? Itu nanti pendekatannya apa? Burhani. Kalau kita terlalu bayani itu mesti hasilnya tekstual. Burhani itu rasional. Padahal ketika kita tekstual rasional itu kadang-kadang juga masih berbahaya. Melihat sesuatu dengan pendekatan akal dan berdasarkan teks gitu. Sehingga hati itu gersang. Contohnya ada nenek yang sudah tua gitu mencuri singkong dari perusahaan. Perusahaannya ingin membuat jerai ya, dibawa ke meja hijau. Divonis oleh hakim. 7 tahun, Pak. Ya, ada kejadian sampai 7 tahun ya. Nah, mungkin sudah disogok hakimnya. Kasih vonis yang terberat. Mungkin secara undang-undang itu hakim ketika memutuskan itu punya landasan bayaninya atau enggak? Ya, burhaninya ada atau enggak? Ada biar kapok memberikan efek cerah. Itu kan pendekatan akal loh. Nanti yang lainnya enggak berani gitu. Tapi secara irfani, suara hati menolak atau menerima. Kebenaran hati yang paling dalam menolak. Itu namanya pendekatan apa? Irfani. Sehingga pendekatan irfani itu kita pakai untuk memberikan apa Pak? Bu? Nilai spiritualitas kedalaman dalam kita ibadah. Beribadah. Itu pentingnya di situ. Ya. Contohnya misalnya jenengan sholat, sering saya contohkan. Yang bapaknya itu hanya pakai enggak kaos atas, Pak. Kaos atasnya enggak pakai. Hanya menutup auratnya dari pusar sampai lutut. Secara bayani sah atau enggak, Pak? Sah. Wong Nabi bilang auratu rajuli ma baina surah wa rubbah. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Secara burhani masuk akal atau enggak, Pak? Masuk akal kalau tempatnya panas. Kan enak sholat mbek belejet gitu.
Tapi kalau tempatnya dingin, akal akan berpikir lain. Lebih baik jaketan gitu. Karena akal itu kan sesuai yang menguntungkan gitu. Tapi secara irfani, baik atau enggak? Enggak. Sehingga irfani itu penting, enggak sopan. Penting untuk dijadikan apa? Pertimbangan. Tapi dalam menetapkan sesuatu, Muhammadiyah tidak harus menggunakan 3 pendekatan itu secara bersamaan. Pendekatan itu ya, makanya saya gambarkan ini berputar itu apa? Sirkular. Sesuatu itu kalau bisa didekati dengan 2 pendekatan, bayani dan burhani, berarti lebih baik gitu. Kalau enggak, ya tidak harus dipaksakan itu. Misalnya, kalau jenengan kentut itu, mau sholat, wajib wudhu atau enggak? Apa hubungannya kentut dengan wudhu? Enggak, maksudnya kalau kentut itu siapa pelakunya? Kalau wudhu itu yang jenengan basuh apa? Nah, kenapa kok bukan pelaku yang kentut itu? Nah, kayak gitu-gitu kadang susah itu. Hah? Berarti kalau gitu ya hanya bayani. Secara burhani mungkin ada beberapa yang tidak bisa dijangkau gitu. Ya kan? Kalau jenengan tawaf itu kan sunahnya mencium hajar aswad. Hajar aswad itu batu atau enggak? Ngasih manfaat. Jangan pendekatan orang Jawa loh, itu jadi jimat itu orang Jawa. Bisa ngasih manfaat? Tidak. Tapi kok kenapa kita cium? Ya, itiba berarti apa? Bayani secara burhani masuk akal atau enggak? Enggak. Kalau jenengan masul khufen, mengusap kedua sepatu ketika wudhu. Nah, Pak Bu, tampangnya enggak pernah. Orang keren gitu. Cukup diusap, enggak usah dibasuh. Yang dibasuh yang bawah atau yang atas? Padahal yang kotor yang bawah. Kenapa kok yang atas? Kenapa yang atas? Itu bayani dia. Mungkin nggak bisa didekati dengan burhan. Tapi kalau bisa didekati itu lebih baik. Tapi tidak semua permasalahan kena 3 pendekatan ini. Artinya nggak harus semuanya bisa didekati dengan 3 pendekatan. Contohnya sekarang, kenapa orang Muhammadiyah nggak pakai Sayyidina ketika bacaan sholawat dalam sholat? Padahal secara irfani baik atau enggak, Pak? Baik. Menghormati Nabi. Gitu. Menghormati Nabi. Kita menyebut Nabi enggak jangkar. Sopan. Tapi kenapa kok kita dahulukan bayani? Ya karena konteksnya ibadah. Gitu. Kalau ibadah, bayani. Kan itu bertentangan toh ya. Antara irfani. Irfani bilang Sayyidina, bayani. Tidak. Burhani juga mungkin bisa bilang Sayyidina. Tapi karena ibadah itu al-aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asalnya ibadah itu haram atau mencontoh Nabi ya, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang terakhir ya, sebelum kita istirahat. Nanti masuk, lihat apa? Fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan apa? Kesehatan. Ada 3 ragam istihad dalam Muhammadiyah. Wis ngeluh atau enggak? Belum ngeluh ya? Itu luar biasa. Yang pertama bayani, itu interpretasi teks, yaitu menafsirkan teks. Fungsi ijtihad bayani itu hanya menafsirkan apa? Teks. Contohnya apa? Ya, banyak dalam hal ibadah kita. Apa contohnya ibadah? Hukum baca basmalah itu wajib atau tidak? Itu mesti bayani. Itu mencoba menafsirkan apa? Teks. Gitu. Terus apa lagi? Al-Fatihah bagi makmum wajib atau tidak? Nah, itu mesti bayani.
Takbiratul ihram itu wajib atau enggak? Itu bayani. Doa iftitah wajib atau enggak? Enggak. Itu pendekatannya apa? Bayani. Kok kenapa jenengan simpulkan sunnah takbiratul ihram kok wajib? Kenapa? Enggak bisa jawab. Ya, kenapa kok rukun itu? Ya, kita manhaj tarjih itu bukan kesimpulan. Rukun itu kan sudah hasil. Kenapa? Nanti kita lihat hadisnya ya. Ada hadis yang menjelaskan Nabi mengajarkan sahabat yang salah dalam sholat. Nabi bilang, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat, bacalah takbir. Berarti takbiratul ihram hukumnya wajib. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Terus baca sesuatu yang mudah dari Quran, yaitu Al-Fatihah. Enggak menyebut doa iftitah. Berarti doa iftitah hukumnya sunnah, itu ijtihadnya bayani. Paham atau enggak? Paham ya? Yang kedua, kiasi, mencari ilah hukum. Ilah itu sesuatu yang melahirkan sebuah hukum. Hukumnya tadi, tawak halal atau haram? Hah? Halal atau haram tadi? Kenapa kok haram? Dikiaskan dengan khomer. Itu namanya ijtihad apa? Ijtihad kiasi. Ijtihad apa? Kiasi. Seorang anak memukul orang tua, hukumnya apa? Kenapa kok berdosa? Dalilnya mana itu? Dalil dalam Al-Quran. Al-Quran ya bilang wala takul lahuma uffin. Janganlah engkau berkata kepada kedua orang tua uff. Mukul nggak ada. Gitu. Berarti mukul nggak boleh. Jadi kan pakai kiasi itu namanya kias lebih utama untuk diharamkan. Bilang menunjukkan sesuatu yang tidak hormat pada orang tua itu haram, apalagi ke atasnya. Berarti lebih haram. Jadi Al-Quran hanya menyebutkan hal yang paling kecil. Kemudian ijtihad istislahi, melihat kausasi finalis atau makosid syariah. Ini harus ingat ya. Makosid syariah itu apa? Makosid itu tujuan. Syariat ya syariat. Ya, dalam bahasa Inggris itu the objectives of syariah. Itu tujuan apa? Syariat. Itu ada 5. Menjaga agama, hifdzu din atau the protection of religion, jiwa, hifdzu nafs, the protection of life, akal, intelektual, menjaga hifdzul akli, kemudian hifdzul mal, menjaga harta, kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ini perlu untuk dipahami. Dan nanti fatwa-fatwa tarjih berkaitan dengan kesehatan itu mempertimbangkan makosid apa? Syariah. Syariat menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Apa tadi? Agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Agama, kita coba dalami satu persatu. Hukum jihad, itu apa? Wajib. Orang jihad itu potensi 2. Kalau enggak membunuh orang lain, terbunuh. Setor nyawa, basa kasar. Kok jadi wajib? Secara akal, setor nyawa apa itu enggak? Baik. Tapi kenapa kok ini ada bagian dari agama? Ya karena agama itu di situasi tertentu harus ditegakkan dengan jihad gitu. Ya kan gitu. Nah, di situasi tertentu loh, tapi ini penting untuk dipahami syarat dan rukun jihad. Gitu. Kalau enggak ya nanti munculnya apa? Terorisme itu. Itu salah jalur itu. Kemudian yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Menjaga apa? Menjaga jiwa. Hifdzun nafs.
Contohnya apa? Hifdzun nafs itu, menjaga jiwa. Nanti di dunia kesehatan ini banyak. Hukumnya berobat, itu wajib atau sunnah atau mubah? Jenengan takoi pastikan gitu. Ya, kan Aika, Pak Bu, terus pundi hukumnya berobat? Itu wajib atau mau mubah dok? Atau makruh itu? Haram. Hukumnya apa? Hukumnya wajib, karena itu nanti ingin merealisasikan apa? Hifdun nafs, menjaga apa? Jiwa. Menjaga apa? Jiwa. Menyetubuhi istri di waktu haid. Itu hukumnya apa? Haram. Kenapa Al-Quran bilang apa? Yas'alunaka anil mahid kul huwa adzan apa? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan nanti ada aspek apa nanti di dunia kedokterannya. Nanti kita lebih dalami. Kenapa ada hubungannya dengan menjaga jiwa atau enggak? Pasti syariat mengandung 5 makosid apa Pak? Bu, syariah itu. Terus tadi ngoplo, minum ekstasi. Apalagi? Apa Pak? Hukumnya apa? Ngoplo boleh atau enggak? Enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Hah? Maksudnya apa yang diinginkan oleh syariat dari ketidakbolehan ngoplo? Menjaga akal. Menjaga apa? Akal. Jadi umat orang Islam itu harus waras. Menjaga kewarasan. Iya betul itu. Ya termasuk pendekatan psikologi itu Bu. Kenapa saya ngerti psikologi itu memotivasi harus bahagia dan seterusnya. Itu ya ingin menjaga apa? Menjaga akal, pokoknya waras. Mencuri, hukumnya apa? Korupsi. Haram. Kenapa haram? Ya syariat ingin memproteksi harta atau hak kepemilikan. Jangan sampai uangnya rakyat habis dikorupsi oleh pejabat. Kemudian seks bebas, free sex. Ini mendekati bulan Februari. Itu ada apa? Valentine Day. Jangan ngerain Bu. Atau sudah lewat. 14 Februari gitu. Kalau di barat ada pesta seks. Halal atau haram? Nah, itu karena agama ingin menjaga apa? Keturunan. Jangan sampai apa? Melahirkan anak yang tidak jelas status bapaknya. Tapi sekarang kan bisa pakai kondom. Apa ya siapa yang dirugikan? Bapaknya langsung tidak ada. Halal atau haram? Kenapa kok haram? Ya itu nanti pendekatannya bisa sadu zariah juga. Tetap diharamkan karena mengarah pada enggak tadi. Yo, kalau kondom aman, bisa jadi kondomnya kan bocor juga gitu. Itu ya, tetap haram kan jenengan minuman keras 1 sendok kan enggak memabukkan, menjadi halal. Tetap haram. Itu ya. Itu beberapa hal yang penting untuk kita nanti pertimbangkan ketika kita membaca fatwa-fatwa tarjih seputar apa? Istirahatnya 10 menit ya. Cukup ya?